Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Belajar Seni Rupa. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal seorang tokoh seniman dunia yang terkenal, yaitu Michelangelo. Sebelum kita belajar mengenal biografi Michelangelo, jangan lupa bagi yang belum subscribe, sekalian subscribe dulu ya, dan like serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat mengetahui updatean terbaru dari channel Belajar Seni Rupa. Seorang artis dunia yaitu Michelangelo. Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni yang dikenal sebagai Michelangelo adalah seorang berkebangsaan Italia. Dia seorang pematung, pelukis, arsitek, dan seorang penyair pada zaman Renaissance, yaitu zaman lahirnya budaya klasik. Nah, ia lahir pada tahun 1475 di Capres, Italia. Ketika dia masih sangat muda, keluarganya kembali ke kota Florence dan ibunya meninggal saat dia masih kecil. Kemudian saat itu dia berumur 6 tahun. Nah, ayah Michelangelo mengirimnya ke sekolah, tetapi dia tidak terlalu tertarik untuk belajar waktu itu. Nah, yang dia inginkan hanyalah melukis dan menjadi seorang seniman. Pada tahun 1488, ketika dia berusia 13 tahun, Michelangelo sudah magang pada seorang seniman, yaitu Domenico Ghirlandaio. Nah, pada tahun 1490 dia dikirim untuk melanjutkan pelatihannya dengan keluarga Medici yang saat itu berkuasa. Nah, kemudian selama beberapa tahun berikutnya dia mulai memproduksi patung dan mengasah keterampilannya. Pada tahun 1496, Michelangelo pindah ke kota Roma. Selama di sana, dia ditugaskan untuk membuat patung Yesus setelah dia disalibkan. Ya, patungnya itu berbentuk Yesus yang sudah disalibkan, itu terbaring pada pangkuan ibunya Mary, ya. Dan jika kita lihat detail, patungnya itu sangat-sangat mirip, ya. Goresannya sampai uratnya pun kelihatan. Jadi bentuknya itu realis, ya. Bayangkan pada saat itu dalam pembuatan karya itu menggunakan alat yang masih sederhana, hanya pahat, tatah, dan palu, ya. Tapi bisa sudah membuat karya sebagus itu. Nah, Michelangelo pada usia 24 tahun ketika dia menyelesaikan patung yang disebut Pieta, patung tersebut, ya, sebagai salah satu mahakarya seni pahat terbesar dalam sejarah dunia. Michelangelo kembali ke kota Florence dan menerima tugas lain untuk membuat patung. Ya, patungnya itu bernama David, terbuat dari balok marmer besar. Dia mengerjakan patung itu selama lebih dari 2 tahun. Nah, bayangkan ya, membuat satu karya patung membutuhkan 2 tahun. Ya, hasilnya pun seperti itu. Jadi sangat detail. Setelah selesai, patung David itu tingginya lebih dari 17 kaki atau sekitar 5 meter dan beratnya sekitar 6 ton. Saat ini patung David adalah patung yang terkenal dari Michelangelo. Bentuknya vulgar, ya, karena pada waktu itu seniman itu bebas dalam berekspresi, ya. Jadi membuatnya itu sangat vulgar. Nah, pada tahun 1505 Paus Julius II yang baru terpilih mengundang Michelangelo untuk kembali ke Roma
untuk membuatkannya makam, sebuah proyek yang dia kerjakan selama 40 tahun ke depan. Dan 3 tahun kemudian dia menerima komisi atau tugas lain ketika Paus memintanya untuk mengecat langit-langit dari Kapel Sistina. Michelangelo menganggap dirinya itu adalah seorang pematung dan bukan pelukis, dan tidak mau mengambil tugas tersebut. Tetapi pekerjaan itu dia tidak bisa menolaknya dari Paus. Dan pekerjaan di Kapel Sistina membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya dengan tinggi lebih dari 134 kaki, dengan panjang 41 meter dan lebar 46 kaki atau 14 meter. Michelangelo melukis dengan total 343 tokoh yang menggambarkan cerita pada Alkitab, dan termasuk penciptaan Adam ya pada agama mereka, yang merupakan salah satu lukisan paling terkenal dalam sejarah. Melukis di langit-langit itu sulit, tapi Michelangelo harus mengerjakan ya dengan menggunakan alat ya yang membuatnya cukup tinggi untuk mencapai pada langit-langit tersebut. Berlawan dengan kepercayaan populer, dia tidak berbaring untuk bekerja, tetapi berdiri dan melukis di atas. Jadi dia itu melukis dengan cara berdiri ya. Ada yang semen lain itu melukis itu dengan cara tidur menghadap ke atas. Jadi mereka lukis, tapi dia Michelangelo melukisnya dengan posisi berdiri. Ya, seperti contoh gambar itu. Tadi dia melukisnya itu melihat ke atas. Nah, setelah karyanya di Kapel Sistina, Michelangelo dianggap sebagai seniman hebat saat itu. Dia membuat banyak patung, lukisan, gambar, dan fresko. Dia menulis juga ratusan puisi. Dia juga seorang arsitek dan merancang kubah Basilika Santo Petrus, itu karya rancangannya ya. Michelangelo sangat terkenal sehingga ada 2 biografinya yang diterbitkan saat dia masih hidup. Dia meninggal pada tahun 1564 pada usia 88 tahun, hanya 3 minggu sebelum ulang tahunnya yang ke-89. Saat ini Michelangelo dianggap sebagai salah satu seniman terkemuka di High Renaissance, bersama Raphael dan Leonardo da Vinci. Itu seniman-seniman dunia ya. Dia memiliki pengaruh besar pada seniman yang mengikutinya dan terus dipelajari hingga saat ini. Karya-karyanya termasuk yang paling terkenal direproduksi secara luas dalam sejarah. Nah, saya harapkan kalian dapat menikmati pembelajaran tentang pengenalan tokoh dunia yaitu Michelangelo ya, dengan melihat beberapa karyanya. Dan karyanya itu sebagian itu besar vulgar ya, atau porno. Memang saat itu seniman itu bebas berekspresi ya. Jadi kembalinya budaya klasik. Jadi seniman itu melukis atau membuat patung dengan bentuk vulgar. Jadi sekian untuk pembelajaran kita kali ini ya. Jadi tetap semangat belajar seni rupa. Jangan lupa like and subscribe ya, agar kalian dapat mengikuti video-video terbaru tentang pembelajaran seni rupa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.